Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik selalu. Kali ini kita berada di kandang entok ya. Saya akan mereview tanaman hijau yang ada di depan kandang ini. Wah, hijau-hijau seger ya toh. Ini adalah tanaman yang ditanam oleh bapak saya untuk kebutuhan makan orang dan makan ternak. Jadi ini merupakan bank pakan ya, pakan untuk orang sekaligus juga pakan untuk hewan-hewan ternak. Ini adalah tanaman kangkung yang ditanam sejak beberapa minggu yang lalu dan pertumbuhannya sangat subur sekali, sangat bagus, hijau ya. Nih nanti ini sudah siap untuk dipanen, jadi setiap hari ini sudah digunakan untuk dimasak sendiri atau kemudian dikasihkan ke entok-entok yang ada di kandang ini. Nah ini untuk menanam sayuran kangkung ini sebetulnya sangat mudah karena proses pertumbuhannya itu mudah. Dulu itu awal musim hujan langsung ini dicangkul, kemudian dipalir apa istilahnya, dibikin kayak gini, kemudian ditebar benih kangkung yang beli di toko pertanian, kemudian ditebar, udah didiamkan. Dan ini memang tanahnya penuh dengan pupuk kompos ya, pupuk kandang yang dulu pernah disebar-sebar di sini, dari sehingga ini minim pupuk kimia. Ini tapi kualitas tanamannya bagus sekali. Ini bisa digunakan untuk pakan ternak, bisa juga digunakan untuk masak ya, dimakan oleh orang. Ini juga bisa dijual teman-teman, tentu yang tidak bolong-bolong ya, karena ini sebagian bolong-bolong kemakan kemakan belalang. Tapi secara overall ini subur sekali. Nah ini ketika sudah mempunyai bank pakan seperti ini ya, ketika kita akan memelihara hewan ternak, baik itu ayam, entok, bebek, itu kita tidak lagi kebingungan untuk mencari pakan alternatif. Ini merupakan pakan alternatif yang bisa digunakan untuk campuran pakan ternak kita, baik untuk entok maupun untuk ayam. Dan pertumbuhan kangkung ini sangat cepat. Ketika ini diambil begitu, dipanen, kemudian selang beberapa minggu ini sudah bersemi lagi, sudah tumbuh tunas baru dan sudah lebat. Ini modelnya nanti panennya adalah sistem dirit ya, bukan sistem cabut, tapi diambil menggunakan sabit, dirit ya basa Jawa niku, kemudian nanti setelah beberapa minggu sudah bersemi kembali dan siap dipanen lagi, sehingga ini akan selalu ada sepanjang kita sirami. Ini kebetulan beberapa hari gak hujan, sehingga ini tadi pagi sudah disiram menggunakan alat ini. Nah ini sampingnya adalah kolam ikan. Kalau pas melakukan pengurasan air kolam ikan, ini airnya bisa langsung disiramkan ke tanaman kangkung kita. Nah ini seperti ini indahnya hidup di pedesaan seperti ini. Jadi sumber daya alamnya melimpah ya, tergantung kita apakah bisa memanfaatkan dan mendayagunakan potensi itu atau tidak. Nah ini tentu butuh kesabaran. Nah untuk kangkung apakah bagus untuk entok-entok kita? Ya sejauh ini aman-aman saja. Untuk tanaman kangkung diberikan ke entok sepanjang tidak berlebihan ya. Yang namanya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Sehingga untuk kangkung ini sifatnya hanya untuk campuran saja, dicampur dengan bekatul, kemudian dikasih konsentrat untuk memperkaya kandungan protein, kemudian nasi bekas atau nasi aking. Udah itu dicampur, kemudian diberikan ke entok begitu. Nah ini saya kira kalau sudah mempunyai bank pakan seperti ini relatif biaya pakan yang digunakan dalam proses pemelihara hewan ternak baik ayam maupun entok itu relatif akan
lebih ringan begitu. Selain kangkung juga ada tanaman indigo vera di sebelah sana, tapi ini sudah sebagian sudah dipanen, sudah ditebang juga, ada yang pohonnya ditebang oleh bapak saya, nggak tahu ini mungkin terlalu singup atau ringkup kemudian dipotong. Tapi tidak apa-apa, sudah ada ganti tanaman kangkung ini. Nah, dulu sini ada tanaman odot muter sana, tapi mungkin takut ada sarang, menjadi sarang ular, kemudian dicabut semua karena waktu itu rungkut banget. Nah, di sini dulu ada tanaman kelengkeng sama tanaman suun, itu juga dipotong semua karena menghalangi sinar matahari masuk ke tanah sehingga menutupi tanaman kangkung yang ditanam di bawahnya. Itu sehingga inilah situasi kandang, itu kandang entok, kolam lele, kemudian ini ada bang pakan kita, ada kangkung. Bisa juga sebetulnya selain kangkung teman-teman bisa menanam jagung teman-teman. Jagung itu juga bagus ya, tanaman jagung. Menanam jagung kan sangat mudah, tinggal ada lahan kosong, kemudian dicangkul, kasih pupuk kandang, kemudian ditebar biji jagung, sudah selesai, tinggal nunggu dia tumbuh besar, kemudian berbuah ya. Kemudian buahnya sudah tua, kita petik dan kita keringkan untuk pakan entok-entok kita atau ayam-ayam kita. Nah, sudah sejak lama ini kandang ini menggunakan pakan atau pakan alternatif berupa daun kangkung, dan hasilnya untuk ayam-ayamnya bisa tumbuhnya normal ya. Ini ayam-ayamnya, entoknya juga normal, tuh entoknya. Ini sebagian sudah dijual kemarin, banyak yang sudah dijual untuk ayam maupun entok-entoknya. Nah, ini salah satu daun indigo vera teman-teman. Barangkali yang kemarin ada yang nanya daun indigo vera wujudnya seperti apa. Ya seperti ini, daunnya seperti ini ciri-cirinya. Ini proteinnya sangat tinggi. Ini lebih bagus daripada kangkung ya. Cuman problemnya kalau indigo vera itu dia pertumbuhannya agak lambat dibandingkan kangkung. Kalau kangkung itu pertumbuhannya cepat tenan itu. Nah, tapi dengan syarat, dengan catatan bahwa pemberian kangkung tidak boleh berlebihan ya, karena dia seratnya tipe daunnya atau tipe ininya susah untuk dicerna, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencerna kangkung ya. Sehingga silahkan teman-teman kalau mau mencampuri pakan entok menggunakan kangkung, boleh sepanjang tidak berlebihan. Nah, ini untuk anakan entoknya seperti ini. Ini anakan entok Rambon. Ini juga sudah dikasih hijauan. Untuk pengolahan kangkungnya itu biasanya dicacah lembut, kemudian dicampur dengan bekatul, kemudian konsentrat, kemudian nasi aking. Sehat-sehat teman-teman. Ini gitu ya. Jadi pakan alternatif memang menjadi sebuah kebutuhan bagi peternak entok, karena kalau menggunakan pakan pabrikan atau pakan semuanya beli ya, yang ekonominya rendah ya, ekonominya labil ya susah, karena kebutuhan pakan entok cukup banyak. Gitu ya teman-teman, ini sebuah ulasan singkat saja. Ini kebun kangkung yang sudah dibudidayakan sejak beberapa minggu yang lalu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.